sebentar lagi Doktif kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah Doktif tentang Afizal anak buahnya. Ya, Doktif pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan yang ikut SS, kamu perbaiki, tobat, gitu, ya. Cuman saya sering kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya, DRL nggak berani menghindar ya. Berarti Dokter mau tanya tadi, gitu, tentang kemu'alafannya yang benar, karena kalau sudah soal agama, jangan pernah mempermainkan agama yang Dokter anut. Ya, itu membangunkan serigala tidur. Ya. Oke guys ya, mungkin ada pesan dari Pak Adi, silakan. Dari pengacara. Gimana ya, soal teknis aja sih paling. Ya. Jadi ini kan agenda hari ini adalah gelar perkara khusus. Itu sehubungan dengan laporan DRR, saudara DRR di Polres Jakarta Selatan, yang mungkin beberapa bulan lalu kita ketahui bahwa tahapnya ditingkatkan ke penyidikan. Makanya atas dasar itu kami pelajari kembali kasus-kasusnya, kami buka lagi bukti-buktinya. Kami menemukan sebuah fakta atau indikasi sebenarnya menurut hemat kami atau berdasarkan analisa kami, perkara ini sebenarnya tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian dengan adanya penyidikan, penyidik itu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, misalnya penyitaan. Nah itu terjadi, itu direalisasikan oleh penyidik. Ada penyitaan terhadap dokumen elektronik, seperti diketahui akun TikTok, ada penyitaan terhadap handphone yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diselidiki. Maka dari situ ada dugaan pelanggaran hukum. Makanya sebagai warga negara kami melaporkan hal tersebut ke Biro Pengawasan Penyidikan. Disinilah tempatnya. Kami menyampaikan, karena alhamdulillah hari ini digelar perkaranya, dibuka semua fakta-faktanya. Seperti apa sih penyidikan yang dilakukan, siapa saja saksi-saksi yang diperiksa ahli, kemudian bagaimana tanggapan kami, bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Nah itu sudah kita paparkan semua. Itu terkait dengan 3 video ya, saya sampaikan terkait dengan 3 video. Itu ada postingan tanggal 4 Desember 2024 yang mereview produk White Tomato. Kemudian postingan tanggal 5 yang mereview sunscreen WT. Kemudian postingan tanggal 9 Desember 2024 yang mengatakan terkait dengan Dr. Richard tidak memiliki SIP di klinik Athena Palembang. Itu semua kita sudah sampaikan fakta-faktanya, apa latar belakangnya. Produk White Tomato kita sudah sama-sama ketahui dengan jelas bahwa sudah ada rilis dari BPOM misalnya, tidak benar produk itu ada tomat putihnya, kemudian relabeling, itu fakta. Kemudian SIP, di review SIP itu kan disampaikan bahwa ini tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata. Sunscreen WT ya, sunscreen WT itu tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata, tidak ada klaim SPF-nya. Itu fakta, dan sangat sulit. Orang normal saja itu bisa sangat sulit untuk membaca tulisannya. Itu fakta. Kemudian terkait dengan SIP di Palembang, yang mana Dokter mengatakan Dr. Richard tidak memiliki SIP di Palembang, itu sudah kita jabarkan faktanya. Pada saat Dokter dan Dr. Nanang datang ke klinik Athena Palembang, di bagian lobi di bagian depan ya, di bagian depan itu tidak ada papan praktek yang mencantumkan SIP Dr. Richard. Kemudian masuk di bagian lobi, di bagian ruang konsultasi dokter, itu sama sekali tidak dipasang. Dan ditanyakan kepada dokter yang melayani pada waktu itu ya, apakah ada SIP Dr. Richard, dan tidak dijawab. Nah tiba-tiba tadi disampaikan bahwa itu ada di lantai 2 tadi. Ya silakan masyarakat yang menilai, nanti pengawas yang menilai seperti apa sebenarnya kejadiannya. Tapi yang jelas apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi kebenaran itu kita sudah sampaikan semua di hadapan pengawas. Dan mungkin
untuk kedepannya kita hanya bisa mengikuti prosesnya lebih lanjut seperti apa. Yang jelas kami berharap ada keadilan dan kebenaran harus dikedepankan dan diungkap. Agenda selanjutnya apa? Terus ada lagi ya. Kita kan punya 3 SIP. Dokter tanya ke dia. Coba dong tanya. Tadi kan punya izin prakteknya di Palembang. Satunya di Jakarta Utara. Satunya di Jakarta Selatan, Kemang. Kok bisa ya surat izin praktek jadinya di 9,5 jam pada saat podcast kayak Bandensu? Lah terus kemarin pakai surat izin praktek apa? Bikin konten-konten, injeksi stem cell, treatment di klinik Athena berbagai macam cabang. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung. Pakai surat izin praktek mana? Ayo, dari situ nggak bisa dijawab. Ya, gitu, oke? Terima kasih dok. Oke Bang Ahad, oke Bang Ahad. Sorry dit. Iya.